Halo, nama saya Iqlal Alfandi dengan NPM 201.011.6. Materi yang saya perjelaskan ini adalah mata kuliah mikroprosesor. Baiklah, saya akan mempercepat waktunya. Saya akan memperjelaskan pengertian komputer dan komponen-komponennya. Pengertian perangkat komputer, kemudian komponen-komponen komputer, hardware, software, dan brandware. Materinya, tapi tahu nggak kalau komputer itu apa? Nah, pengertian komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi dari pengguna user atau kita tersebut sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis, dan kemudian akan menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Terdiri dari beberapa komponen tersebut. Ada tiga, yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan yang ketiga brandware atau manusia. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan secara fisik yang bisa disentuh oleh penggunanya. Dari 4 jenis, yang pertama adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan instruksi dari pengguna, misalnya keyboard, gambar kamera naik, dan sebagainya. Jadi input dibagi ini yang digunakan pengguna, misalnya saat mengetik, saat mengklik mouse, dan sebagainya. Atau bahasa asing yang pernah ini adalah komponen yang saling penting, karena unit atau biasa disebut situs ini adalah bagian otaknya komputer. Jadi setiap instruksi yang masuk ke dalam komputer ini akan diolah pada unit ini. Nah, jenis hardware yang ketiga disebut piranti keluaran atau output, device output. Device adalah untuk menampilkan hasil output dari proses yang dikerjakan oleh komputer, seperti monitor, menampilkan teks, printer, dan mencetak dokumen. Dan ketika mengeluarkan suara untuk hardware. Yang keempat, sebenarnya kita sudah bisa menyimpan setiap dokumen yang diproses dalam komputer. Namun, bedanya dengan penyimpanan cadangan yang ada di CPU bisa dipindahkan menggunakan penyimpanan cadangan. Kemudian disket CD itu disebut dengan penyimpanan cadangan. Untuk tempat hardware ini diklasifikasikan lagi ya. Untuk input dan output device disebut density unit forest. Dikelompokkan sebagai komputer ini berada di luar casing komputer, dan CPU dan BBS RS ini masuk ke dalam bagian komputer itu sendiri. Bagian hubungan seperti pada bagian ini, input device memasukkan instruksi, kemudian instruksi tersebut akan diproses pada CPU dan akan menghasilkan berupa akun yang akan disampaikan pada alat display. Software atau perangkat lunak adalah suatu program yang berisi instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa komputer yang kemudian bisa dimengerti oleh komputer. Komputer perangkat lunak ini, software sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang harus kita install terlebih dahulu. Komputer ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk penjelasan lengkap setiap software sistem operasi ini sudah ada di video sebelumnya ya. Software aplikasi ini adalah software yang harus diinstal oleh pengguna sesuai dengan apa pengguna butuhkan. Ini software aplikasi misalnya Adobe Photoshop, editing gambar. Ketika pengguna membutuhkan software untuk mengedit menggambar adalah harus menginstal berbeda dengan software sistem operasi. Harus diinstal di dalam komputer terlebih dahulu, yaitu sebagai web atau manusia, atau bisa disebut dokter pemula yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Programmer yaitu yang memiliki keahlian khusus dalam bahasa programan yang akan membuat software yang dibutuhkan oleh pengguna
pengguna. Untuk contohnya, yang kedua yaitu administrator adalah orang yang mengolah jalannya sistem komputer, misalnya admin database, orang yang hanya menjalankan tiap device komputer tersebut dan menjalankannya untuk kepentingan pribadi. Interaksi atau hubungan alur kerja sistem komputer melakukan instruksi dalam input device, kemudian dia akan diproses dalam CPU dan hasilnya akan ditampilkan pada awal penciptaan yang bisa diterima informasinya legion. Ketiga komponen komputer ini yakni hardware, software, dan brainware ini. Komputer tidak dapat bekerja jika tidak ada software di dalam komputer, dan hardware ataupun software ini tidak bisa bekerja sesuai fungsinya jika tidak ada brainware atau manusia yang bisa mengerjakan dengan komputer. Komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain ya. Bahkan materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like video ini